Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas atau belajar bersama bagaimana cara membuat bukti potong PPH23 di Cortex terbaru. Kita akan mencoba bagaimana cara membuat PPH23 manual dan cara melakukan impor massal PPH23 ke Cortex dengan cepat tentunya. Ini adalah salah satu contoh tagihan dari internet ya, yang akan kita buat bukti potong PPH23-nya. Jadi perusahaan kita menggunakan jasa internet. Nah, setiap bulan kita akan mendapatkan tagihan. Nah, jasa internet itu biasanya menggunakan payment gateway, di mana kita tidak bisa langsung memotong PPH23-nya, melainkan kita harus tanggung dulu. Kemudian di rentan waktu yang kita sepakati, maka kita akan mengajukan pengembalian dana. Kemudian si penyedia jasa akan merespon dengan mengembalikan dana yang kita minta. Oke, ini adalah salah satu contoh tagihan dari penyedia internet terkemuka di Indonesia yang kita gunakan. Di tagihan, biasanya mereka akan menyantumkan NPWP mereka, NPWP terbaru tentunya, 16 digit yang ada nolnya di depan. Kemudian nama perusahaan kita, nama perusahaan mereka, NPWP kita, nomor tagihan, nomor pelanggan, nomor layanan, bulan tagihan, kemudian jatuh temponya kapan gitu ya. Di sini ada detail telepon, internet, bla 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 bla. Ingat bahwa PPH23 itu melihat dari total tagihan sebelum PPN. Dan di sini Rp709.000, bukan dari total tagihan setelah pajak ya. Next, pastikan kita sudah membayar lalu mereka mengkonfirmasi bahwa pembayaran kita berhasil gitu ya. Dan di sini biasanya mereka memiliki transkrip histori dari pembayaran. Terlihat kita membayar di 10 Januari 2025 dan statusnya adalah berhasil. Jadi kita akan membuat bukti potong di tanggal 10 Januari 2025. Ketika kita membayar langsung terkonfirmasi berhasil, kita langsung membuat bukti potongnya gitu ya. Next, bagaimana cara membuat bukti potong PPH23? Kita bisa masuk ke Cortex dengan cara mengunjungi website cortex.djp.pajak.go.id. Maka kita akan dibawa ke halaman login, kita masukkan ID pengguna, kita masukkan NIK. Ingat, kita login sebagai PIC atau non-PIC yang ditugasi untuk membuat bukti potong PPH23 ya. Jadi kita bukan login sebagai badan langsung karena nantinya kita perlu menandatangani. Sedangkan di akun NPWP badan itu kita tidak bisa membuat sertifikat digital yang digunakan untuk tanda tangan. Oke, kita bisa masuk ke PIC atau non-PIC yang ditugaskan untuk membuat bukti potong PPH23. Kita masukkan NIK-nya, kita masukkan kata sandi PIC atau non-PIC yang kita gunakan saat ini. Lalu kita masukkan kode keamanan yang muncul di layar, kita klik tombol login. Kalau akun pribadi kita mengaktifkan fitur keamanan ganda 2FA atau autentifikasi 2 faktor, maka kita perlu membuka aplikasi autentifikator kita, misalkan Google Authenticator, kita scroll. Nah, biasanya default namanya adalah eTech-Indonesia-2 email ya. Email yang kita gunakan untuk akun pajak pribadi yang kita gunakan. Kode ini random dan terus berubah, jadi kita harus cepat mengkopinya. Kita tulis ulang di sini. Kemudian setelah kita masukkan, kita klik tombol verifikasi dan selesai. Kita sudah berhasil login sebagai orang pribadi. Sekarang, kita ingin membuat PPH23 untuk perusahaan. Maka kita perlu masuk mewakili perusahaan membuat PPH23. Caranya kita klik daftar NPWP di atas. Kita klik, maka akan muncul daftar NPWP. Akun utama adalah NPWP kita. Kemudian wajib pajak adalah perusahaan yang menunjuk kita sebagai PIC atau non-PIC dengan role khusus. Itu ya. Mari kita masuk sebagai NPWP perusahaan. Kita klik. Nah, di sini kalau kita sudah berhasil masuk sebagai perusahaan atau mewakili perusahaan, maka akan ada tanda you are currently impersonating user, kemudian nama perusahaan, kemudian NPWP perusahaan. Di bagian sini, di bagian bentuk badan hukum, juga akan berubah sesuai perusahaannya. Misalkan PT ya, perseroan terbatas dalam kurung PT. Kalau CV ya CV gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat bukti potongnya? Ya, kita bisa klik navigasi e-Bupot, lalu kita pilih menu
BPPU ya. Kita pilih menu BPPU, kita klik. Sekarang kita masuk ke halaman e-Bupot BPU belum terbit. Untuk membuat baru, kita bisa merekam e-Bupot di sini. Klik rekam e-Bupot BPU. Ya, U ini adalah unifikasi. Kita klik, maka akan muncul form seperti ini. Di bagian informasi umum, kita bisa pilih masa pajak. Kita klik di sini. Kita pilih masa pajak yang sesuai, misalkan Januari. Di sini karena kita baru membuat, maka statusnya adalah normal, tidak bisa diubah. Kemudian kita masukkan NPWP dari yang kita potong, yaitu penyedia internetnya. Ingat, NPWP yang digunakan di Cortex ada nolnya di depan ya, 16 digit. Kemudian jika NPWP-nya valid, dia akan otomatis memunculkan nama dari perusahaan. Sekarang kita perlu memasukkan NITKU, NITKU, atau nomor identitas subunit organisasi penerima penghasilan, atau cabangnya gitu ya. Kita klik. Kalau perusahaannya besar, biasanya punya banyak cabang, maka di sini NITKU-nya banyak sekali. Ya, kita bisa bingung. Kalau bingung, kita hubungi dukungan lalu tanya, NITKU yang harus kita masukkan ketika membuat PPh 23 untuk layanan yang kita pakai dan di lokasi yang kita gunakan saat ini, itu yang mana? Ya. Nanti kita akan diberitahu NITKU yang sesuai, kita bisa tulis di sini. Dia akan memfilter dan kita cukup klik yang tampil. Sekarang kita bisa mengisi bagian pajak penghasilan. Nah, di bagian fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan, kita isi yang sesuai. Misalkan tidak memiliki fasilitas, ya kita bisa klik tanpa fasilitas. Kalau memiliki SKB, misalkan surat keterangan bebas gitu ya, maka kita bisa pilih fasilitas lainnya. Kalau memiliki PPh ditanggung pemerintah, kita bisa memilih DTP. Dalam kasus ini, tanpa fasilitas, setelah kita memilih ini, maka nama objek pajak bisa muncul. Kita bisa cari misalkan internet ya, jasa internet termasuk sambungannya. Kita filter, kemudian kita klik yang sesuai. Setelah kita klik, jenis pajak, kode objek pajak, sifat pajak penghasilan, dia akan muncul otomatis. Di sini jenis pajaknya adalah pasal 23. Kode objek pajaknya adalah 24-104-26 untuk jasa internet termasuk sambungannya. Kemudian sifat pajak penghasilannya adalah tidak final. Nah, di sini ada field atau bidang dasar pengenaan pajak. Ingat, di tagihan tadi ada total sebelum pajak atau sebelum PPN dan ada total tagihan setelah PPN. Yang kita masukkan adalah total tagihan sebelum PPN atau sebelum pajak. Kita masukkan di sini. Tadi tertulis 709.000. Setelah kita masukkan, tarif dia juga akan muncul otomatis. Di sini adalah 2% untuk jasa internet termasuk sambungannya tanpa fasilitas. Pajak penghasilannya di sini tertulis 0 untuk sementara. KAP-nya juga terisi otomatis. Di sini 411124/100 gitu ya. Kita scroll ke bawah ke bagian dokumen referensi. Kita klik di bagian jenis dokumen. Kita klik di sini. Akan ada banyak sekali jenis dokumen. Kita bisa gunakan bukti pembayaran, akta perjanjian, dokumen lainnya, invoice, dan sebagainya ya. Karena kita akan gunakan invoice, di sini kita pilih dokumen lainnya. Kita masukkan nomor dokumen. Kita ingat tadi di awal ada nomor tagihan ya, nomor invoice. Nah, kita masukkan nomor invoice-nya di situ. Sekarang kita masukkan tanggal dokumen. Tadi kita membayar di tanggal 10 Januari 2025. Maka di tanggal dokumen ini kita pilih yang sama, yaitu tanggal 10 Januari 2025. Kemudian kita perlu mengisi NITKU atau NITKU atau nomor identitas subunit organisasi dari kita yang memotong. Kita klik. Kalau tidak ada cabang, biasanya hanya muncul satu, kita tinggal klik saja. Jika semua sudah terisi, kita bisa klik save draft. Misalkan kita masih ragu, kita ingin cek kembali, tetapi tidak langsung ya. Nanti kita perlu membuka ini kembali, mengedit gitu ya. Kita bisa klik save draft. Tetapi kalau sudah sesuai semua, sudah yakin, kita bisa klik tombol submit. Ketika kita klik tombol submit, akan muncul pop-up atau notifikasi sukses. Ya, save data successfully. Selain itu, bukti potong PPh 23 yang baru saja kita buat akan ditampilkan di tabel ini.
ya, karena tadi baru memasukkan 1, maka muncul 1. Kalau kita ingin menambah bukti potong PPH 23 lagi, kita bisa rekam e-bobot BPU lagi, kita masukkan seperti tadi, kita simpan, maka hasilnya akan muncul di tabel ini, gitu ya. Nah, kalau kita ingin preview bagaimana? Cara melakukan preview, kita tinggal klik ikon mata di bukti potong PPH 23 yang kita ingin tinjau. Misalkan kita klik ikon mata di sini, nah kita bisa tinjau lagi apakah semuanya sudah benar atau tidak. Kalau ada yang salah, kita bisa klik edit ya. Atau kalau kita langsung ingin edit ya, tidak perlu lewat preview, tetapi bisa juga lewat ikon pensil ini. Kita klik, nah akan loading sebentar, kita bisa melakukan pengubahan data. Tapi ingat, tidak semua bidang bisa diperbarui. Misalkan masa pajak, nah di sini tidak bisa diedit. Status NPWP ini juga tidak bisa diedit. Yang bisa diedit adalah NIDKU dari yang kita potong, fasilitasnya, nama objek pajaknya, DPP-nya, kemudian dokumennya. Setelah kita perbarui, kita bisa klik tombol submit. Lalu bagaimana kalau yang salah adalah yang tidak bisa diedit? Caranya adalah kita hapus, lalu kita buat ulang ya. Tetapi kalau yang salah hanya bagian yang bisa diedit, misalkan DPP-nya salah ketik gitu ya, maka kita tinggal edit saja. Klik ikon pensil, kita ubah, submit. Sampai saat ini kita sudah bisa memasukkan bukti potong atau kita sudah bisa membuat bukti potong PPH 23. Tetapi kita belum sampai ke tahap mengunduh bukti potong lalu memberikan ke penyedia jasa yang kita potong ya. Kita lanjut dulu. Langkah yang kita lewati tadi adalah cara manual. Kita masukkan satu persatu. Bagaimana kalau PPH 23 yang akan kita potong itu banyak ya? Bagaimana cara cepatnya? Kita bisa menggunakan cara impor masal PPH 23. Ekstensi yang digunakan adalah XML untuk Cortex. Caranya bagaimana? Kita masih di halaman e-bobot BPU belum terbit ya. Untuk mengimpor XML, kita bisa klik tombol impor data. Ketika kita klik, akan muncul drop down browse and download template. Kalau kita ingin download template XML-nya, kita klik di sini. Kalau kita ingin mencari file XML yang sudah siap, kita bisa klik browse di sini. Ya, tetapi kita tidak menggunakan template dari sini. Kita langsung saja masuk ke halaman pajak.go.id, link ada di deskripsi ya. Kita klik halaman ini. Halaman ini memuat template XML dan converter Excel ke XML. Kita scroll ke bagian tabel. Karena kita akan membuat atau mengimpor PPH 23 massal, maka kita alihkan ke baris 8, bobot unifikasi, kita pilih BPPU. Kita download converter XML-nya, kita klik di sini, kita download template XML-nya, kita klik di sini. Download semua, letakkan ke satu folder, misalkan PPH 23 gitu ya. Ekstrak file yang berekstensi zip ya. Kita bisa ekstrak dengan WinRAR, WinZip, 7-zip, atau yang lainnya. Kalau di macOS seperti ini, kita bisa klik kanan, open wide, kemudian archive utility, atau aplikasi archive yang kita gunakan. Intinya kita ekstrak, dia akan muncul file isi dari zip ya. Format yang akan dihasilkan, format akhirnya harus sama seperti ini, agar nanti bisa diimpor dengan valid. Kita beralih file Excel-nya, XLSX, maka kita perlu membukanya dengan Microsoft Excel. Kita buka file ini. Misalkan kita sudah menggunakan Excel yang terbaru, kita perlu klik file di pojok kiri atas dari Excel-nya. Setelah kita klik menu file, kita lihat di bagian bawah di menu sidebar warna hijau atau sesuai dengan warna yang kita gunakan, itu ada menu option. Kita klik, kemudian akan muncul seperti ini, Excel option. Kita klik di bagian custom ribbon. Ya, kita klik di bagian custom ribbon, lalu kita centang menu developer. Kita centang menu developer, lalu kita klik OK. Ini adalah file Excel yang kita buka tadi. Kita jelaskan sedikit.
Di bagian NPWP pemotong, kita isi NPWP perusahaan kita. Tambahkan 0 di depan ya, NPWP 16 digit. Masa pajak, kita isi masa pajak pemotongan, misalkan Januari ya 1. Tahun pajak 2025 misal. NPWP, nah NPWP ini formatnya 16 digit. Sedangkan kalau ID TKU itu yang panjang ya, yang ada nolnya banyak di belakang. Tenang saja, kita tidak akan bingung karena ini sudah ada panduannya di sheet yang lain ya. Ini adalah sheet depannya seperti ini. Ini adalah NPWP, kita bisa lihat contoh formatnya bagaimana penulisannya. Setiap NPWP, ID TKU itu selalu diawali dengan petik 1 di depan. Tujuannya adalah agar nolnya ini, nol di depan ini tidak hilang. Ingat, ada petik 1-nya di depan. Kita bisa lihat di template yang hasil kita download tadi. Ketika kita double klik, nanti kelihatan kok. NPWP-nya dimulai dengan tanda petik 1. Ya, petik 1 di atas ya, petik 1 atas. Kemudian ID TKU penerima. Kemudian ID TKU penerima penghasilan kita isi NITKU dari jasa penyedia layanan yang kita gunakan. Kemudian fasilitas, kalau tidak memiliki fasilitas kita pilih N_A. Ini maksudnya adalah tidak memiliki fasilitas. Kode objek pajak kita sesuaikan. Karena tadi internet dan sambungannya, maka kita pilih 24-104-26. Kita bisa klik saja di sini, nanti akan muncul drop down berupa kode-kode gitu ya. Kemudian DPP, kita masukkan DPP-nya di tagihan sebelum pajak. Kalau di contoh tadi adalah Rp709.000 ya. Kemudian tarifnya adalah di sini adalah persen. 2 di sini maksudnya adalah 2%. Kemudian jenis dokumen referensi kita bisa pilih. Kalau tadi adalah dokumen lainnya gitu ya. Kemudian nomor dokumen referensi. Kalau tadi kita isi nomor invoice ya, ketika kita memasukkan manual, tadi kita isikan nomor invoice-nya atau nomor tagihannya. Tanggal dokumen kita pilih sesuai dengan kapan kita bayar. Kemudian ID TKU pemotong, NITKU dari perusahaan kita yang melakukan pemotongan. Kemudian opsi pembayaran kita bisa pilih N_A gitu ya. Atau sesuai dengan kondisi Anda kita bisa klik di sini, maka akan muncul opsi. Silahkan pilih yang sesuai. Kemudian nomor SP2D jika ada silahkan diisi. Tanggal pemotongan kita isi kapan kita membuat bukti potongnya. Biasanya sih kalau saya akan menyamakan tanggal pemotongan dengan tanggal dokumen. Karena pembayarannya bareng gitu ya. Next. Nah di sheet yang lain, kalau tadi ada di sheet data, sekarang kita bisa pindah ke sheet BPPU. Di sini berisi instruksi atau bantuan gitu ya. Di sini berisi tentang petunjuk. Kolom NPWP pemotong itu di siapa sih? Nah, kita bisa lihat di sheet BPPU. Misalkan NPWP pemotong, di sini petunjuk pengisian adalah diisi dengan NPWP pemotong atau pemungut. Di sini ada contoh pengisiannya 16 digit. Gitu ya. Dan sebagainya. Lalu kita juga bisa melihat kode referensi di sheet ref. Yang kita masukkan tadi itu apa sih nama objek pajaknya? Kalau tadi kan jasa internet dan sambungannya 24-104-100 gitu ya. Atau berapa tadi? Nah, kita bisa lihat itu di sini kalau kita belum tahu ya. Next, bagaimana cara mengekspor file XLSS ini? Bagaimana cara mengekspor file Excel ini ke format XML ya? Ingat tadi kita membuka file Excel hasil unduh. Agar file Excel ini berubah menjadi XML, kita bisa klik ribbon developer. Kita ingat tadi, kita tadi melakukan aktivasi fitur developer di Excel. Nah, kita hanya perlu melakukan itu 1 kali saja. Nah, ke depan menu ribbon ini akan muncul terus sebelum kita nonaktifkan lagi. Jadi, kalau sudah kita masukkan semua dari PPH 23 yang akan kita impor, kita bisa klik ribbon developer, lalu kita klik tombol export.
lalu kita berikan nama filenya, misalkan PPH 23 Januari 2025 gitu ya. Lalu kita klik ekspor, hasilnya adalah file XML. Kalau kita buka file XML-nya harus seperti ini formatnya. BPU, book, dan sebagainya. Ya, ini sesuai dengan formatnya. Kalau tidak sesuai, nanti akan error. Next, kita kembali ke eBookPod BPU belum terbit. Ya, kita kembali ke halaman tadi, eBookPod, kemudian eBPPPU. Kemudian kita klik menu import data. Akan muncul drop-down, kita pilih browse. Kita pilih file XML kita tadi yang sudah berisi daftar dari PPH 23 kita. Kalau formatnya valid, dia akan muncul seperti ini. eBookPod is valid. Sebenarnya seharusnya muncul di sini ya. Tetapi berhubung korteksnya belum begitu stabil, mungkin ini tidak berhasil ditampilkan. Tapi jangan khawatir, karena ini valid, kita bisa klik tombol submit. Lihat, semuanya sudah muncul di daftar eBookPod 23. Kita bisa preview atau bisa edit. Dan pastikan semuanya terisi dengan benar, gitu ya. Kalau tadi sukses, dia akan muncul notifikasi hijau seperti ini. Data successfully uploaded. Atau data berhasil diupload, ya. Oke, kalau kita ingin centang bukti potong semua secara cepat, kita bisa klik di sini. Checkbox di paling atas ini, dia akan mencentang semuanya. Kalau kita ingin menghilangkan centang, kita bisa arahkan ke bagian yang tidak ingin kita centang, lalu kita klik saja. Nah, centangnya sudah hilang ya. Lalu kalau kita ingin menghapus yang kita centang, ya, misalkan kita ingin menghapus hasil impor tadi, ternyata salah. Kita centang semua yang salah, lalu kita klik tombol hapus. Jadi dicentang dulu, tombol ini baru aktif ya. Kita klik hapus, maka akan hilang. Tersisa satu yang tidak kita hapus. Untuk melakukan penerbitan agar bukti potongnya ini menghasilkan PDF yang akan kita berikan ke penyedia jasa yang kita potong, kita centang, kemudian kita terbitkan. Kalau lebih dari satu, kita centang semua yang akan kita terbitkan, lalu kita klik tombol hijau terbitkan. Ya. Setelah kita klik terbitkan, kita perlu menandatangani. Ini adalah alasan kenapa kita tadi tidak perlu login ke akun NPWP Badan secara langsung, tetapi harus melalui PIC atau non-PIC yang memiliki role pembuatan bukti potong PPH 23, karena kita perlu memasukkan tanda tangan. Sedangkan badan, NPWP Badan, tidak bisa membuat sertifikat digital. Nah, misalkan kita saat membuat sertifikat digital memilih kode otorisasi DCP, maka kita pilih di sini. Nah, ID penandatanganan akan terisi NIK kita. Kemudian kata sandi penandatanganan kita isikan passphrase kita, ya, yang kita isi passphrase. Kalau kita menggunakan layanan lain, misalkan privy.id, ya kita pilih privy.id, lalu field akan menyesuaikan, ya. Di sini kita gunakan yang default saja, kode otorisasi DCP, kita masukkan passphrase kita, lalu kita klik tombol kuning konfirmasi tanda tangan. Maka akan muncul notifikasi sukses, dan sekarang status tanda tangan elektronik akan berubah menjadi signing in progress atau tanda tangan sedang dalam progress ya. Beberapa menit kemudian ini akan kosong ya. Kan ini berada di grup belum terbit nih. Kalau sudah terbit, maka ini akan berpindah ke bagian telah terbit. Nah, kalau sudah terbit, maka di sini ada opsi download PDF ya, atau bukti potongnya yang akan kita berikan ke penyedia jasa yang kita potong. Bukti potongnya seperti ini tampilannya. Ya, silakan berikan bukti potong ini ke penyedia jasa segera. Jika bisa, ketika kita sudah bayar, kita langsung buat bukti potong, kita terbitkan, kita unduh, langsung kita berikan, biar tidak lupa dan lebih rapi tentunya. Next, bagaimana cara melakukan SPT masa PPH 23? Kita akan bahas nanti. Kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share. Ikuti terus channel ini. Bye.